Nah, Amerika Serikat ini kebijakan luar negerinya itu dan itu dinyatakan berulang kali oleh Presiden Amerika Serikat, keamanan Israel adalah keamanan Amerika juga. Selamat datang Mbak Dina. Ya, terima kasih Pak Zulfan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Mbak Dina Sulaiman ya di dalam podcast kami, studio kami Unpacking Indonesia. Ya, terima kasih undangannya Pak Zulfan. Senang bisa ke sini. Ya. Nah, Mbak Dina, ini kita lihat ya, perang invasi Rusia ke Ukraina itu kan sudah 7 bulan ya. Dari bulan Februari yang lalu sudah 7 bulan, tapi kita melihat belum juga selesai. Nah, bagaimana Mbak Dina melihat persoalan invasi Rusia ke Ukraina ini? Baik, terima kasih. Ya, kalau dari sisi istilah gitu Pak Zulfan, saya sejak Februari, saya beberapa kali diwawancarain juga oleh media, saya berterus terang ini bukan invasi. Ya. Saya bilang, ini adalah operasi militer. Kenapa? Alasannya karena memang latar belakangnya itu panjang sekali sebenarnya. Ya. Nah, nanti saya akan jelaskan juga, tapi saya ingin sampaikan dulu bahwa perspektif saya ketika memandang konflik baik di Timur Tengah ataupun di sekarang ini Rusia versus Ukraina, itu adalah perspektif hubungan internasional. Ya, jadi dari sisi akademisnya itu hubungan internasional. Nah, dalam studi hubungan internasional itu ada beberapa mazhab kan, mazhab pemikiran. Salah satunya itu realis. Nah, mazhab realis ini memandang ada kekuatan-kekuatan besar yang memang mempengaruhi jalannya politik dunia. Dan ini sebenarnya juga terbukti kan sepanjang sejarah modern kan, bahkan sejak zaman penjajahan imperialisme Inggris, Prancis kan, kita lihat memang ada kekuatan-kekuatan besar yang mempengaruhi hampir seluruh negara di dunia. Ya, baik itu di Timur Tengah, kita di Asia, juga di Eropa. Nah, sekarang yang terjadi di Rusia versus Ukraina ini sebenarnya bukan Rusia berhadapan dengan Ukraina, tapi Rusia berhadapan dengan Amerika Serikat. Nah, jadi aktor utamanya itu sebenarnya Amerika Serikat. Nah, kemudian pertanyaannya, lah kenapa kok Amerika Serikat gitu kan? Karena kalau dari sisi pandangan realis ini adalah Amerika ini memang terbukti ingin menghegemoni seluruh dunia. Ya, ada yang berhasil, ada yang tidak gitu kan. Termasuk Eropa Timur. Nah, sejak 2008 itu NATO itu sudah istilahnya melewati garis merahnya Rusia ya, menyatakan menyatakan bahwa NATO akan menerima Ukraina menjadi anggota. Nah, Rusia jauh-jauh hari udah ngomong Ukraina ini jangan disentuh gitu ya. Kenapa? Karena Ukraina kan berhadapan dengan Rusia ya, berbatasan gitu. Jadi buat Rusia ini bentengnya gitu kan. Tapi ternyata buat Amerika dan Eropa, atau istilahnya kita samakan dengan Barat, buat Barat justru Ukraina juga benteng mereka. Mereka ingin menguasai Ukraina supaya bisa mengalahkan Rusia gitu. Nah, seperti itu ininya petanya ya. Nah, sekarang yang terjadi adalah kenapa kok tadi disebut operasi militer? Karena sejak awal targetnya Rusia itu bukan menguasai Ukraina, tapi membantu Donbas. Ya, Ukraina Satu lagi Timur. apa tuh? Donbas, ada satu lagi. Jadi Donbas itu sebutan untuk dua wilayah, Luhan dan Donetsk gitu ya. Tapi disatukan namanya istilahnya Donbas ya. Jadi dua republik bayi gitu yang baru memerdekakan dirinya itu sejak 2014 dari Ukraina. Jadi itu buntut dari kudeta 2014 yang memang terbukti juga memang didalangi oleh Amerika Serikat. Jadi bocor kan rekaman pembicaraan Victoria Nuland waktu itu dengan
dubes Amerika di Ukraina. Mereka tuh bikin skenario, oh si ini masuk nanti ya, si ini masuk ya, disebutlah nama-nama orangnya gitu loh. Jadi menggulingkan presiden yang saat itu Yanukovych yang ingin yang pro Rusia gitu ya. Akhirnya kan yang terpilih setelah itu presiden yang sangat rasis, Poroshenko. Rasis dalam arti dia menolak etnis Rusia di Ukraina. Jadi Ukraina itu terbagi dua etnis besar. Etnis Ukraina dan etnis Rusia, tapi sama-sama orang Ukraina gitu kan. Nah si Poroshenko ini yang kemudian menyerang habis-habisan rakyatnya sendiri di Donbas itu. Nah Rusia di 2022 ini menyatakan, loh kami ingin membantu dua republik ini. Nah secara hukum internasional itu dibolehkan juga. Ya, jadi ketika sebuah negara mendapatkan invasi dari pihak lain, dia boleh membantu kan, minta bantuan kepada negara lain. Nah, dengan berlindung di balik hukum internasional seperti ini, kemudian Rusia mengatakan, loh kami operasi militer ini mau membantu dua negara ini yang meminta bantuan kepada kami, gitu. Ya kalau kita lihat ya saya ingat sekali itu pernyataannya Putin bahwa atau Menteri Luar Negeri Rusia. Sebagai ilustrasi aja saya tambahkan sedikit ya. Jadi memang untuk Ukraina ini menjadi anggota Uni Eropa buat Rusia nggak masalah, kan gitu ya. Betul. Tapi kalau menjadi anggota NATO, dia tidak setuju kan gitu. Sejauh mana pentingnya nih Ukraina ini bagi Amerika Serikat dan NATO ini? Iya, kepentingannya itu adalah tadi balik ke masalah keinginan Amerika Serikat untuk menghegemoni Eropa Timur, untuk menguasai Eropa Timur. Nah, sementara Eropa Barat itu sebenarnya dalam kasus ini proksi saja sebenarnya ya. Jadi mereka tuh dimanfaatkan oleh Amerika Serikat. Betul. Kita lihat sekarang mereka kesulitan gas, ya kan? Bahkan Boris Johnson itu sampai pidatonya baru-baru ini kemarin kalau nggak salah itu ngomong. Bayangkan negara sebesar Inggris ya, itu Boris Johnson sampai ngomong gini, Anda belilah kettle harga 20 pound, itu bisa menghemat rekening gas 10 pound dalam setahun, bayangin loh. Masa negara sebesar Inggris yang kita tahu negara makmur harus bicara soal uang receh itu demi menghemat gas. Ya karena gasnya kan diputus kan seperti itu ya. Seperti Prancis juga jadi ya. Prancis dan demo besar-besaran kemarin di Praha, di Jerman juga polling menyatakan bahwa 70% orang Jerman itu minta supaya pemerintahnya udah jangan ikut-ikutan lagi perang ini gitu loh. Jadi karena mengorbankan mereka kan gitu ya. Nah, kelihatan kalau Uni Eropa itu dimanfaatkan oleh Amerika Serikat untuk memboikot Rusia. Jadi yang jadi rebutan kan Ukraina ini ya. Jadi memang Ukraina itu seolah-olah jadi benteng. Ini istilah dari Mearsheimer ya, profesor di Amerika Serikat. Ukraina itu benteng bagi Barat untuk menaklukkan Rusia gitu ya. Itu sebabnya kenapa kok mereka all out banget ya, bahkan mengorbankan diri sendiri untuk menguasai Ukraina. Dan kalau buat Rusia itu masalah eksistensial ya, karena apa? Memang sudah terbukti NATO itu mengirimkan senjata-senjata ke Ukraina kan. Kalau nggak diserang duluan ya Ukraina akan menyerang juga gitu. Jadi itu istilahnya great power politics ya. Jadi negara-negara besar akan berusaha mempertahankan kekuatannya, dan kalau itu terjadi di Amerika, itu Amerika juga akan melakukan yang sama. Misalnya Meksiko, misalnya Cina datang ke Meksiko dan kemudian mempersenjatai orang Meksiko, ya pasti Amerika juga akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi posisi Ukraina ini sangat penting ya buat dua pihak ini ya, buat Rusia dan buat Amerika Serikat Barat ya. Barat. Jadi termasuk di sini NATO ya. Iya. Nah kalau kita lihat bahwa sekarang kan efek dari perang ini kan pengaruhnya luar biasa, bukan hanya persoalan kawasan Eropa Timur, tapi Eropa Barat pun tadi kan kita lihat bahwa dengan krisis yang terjadi di Eropa Barat sekarang, kemudian dampaknya sudah sampai kemana-mana, kita pun merasakan ini sekarang kan, dari perang ini. Nah ini bagaimana Mbak Dina melihat ini?
Kalau saya melihat, ini terjadi pergeseran kekuatan ya, yang tadinya unipolar, yang semuanya berporos pada Amerika, kekuatannya pada Iya, barat, sekarang muncul kekuatan baru, muncul poros baru gitu ya. iya, Poros baru, Cina, Rusia, dan negara-negara yang mau bergabung ke dalamnya ya. iya, Ada India, ada Iran gitu iya, kan. Negara-negara ini, akhirnya kan, ini ya, mengambil keuntungan dari mhm. konflik ini. Misalnya India beli gas murah dari Rusia, tapi pakai rubel gitu kan. Iya, iya, Nah, jadi Rusia itu sebenarnya bukannya tidak mau menjual gas ke Eropa mhm. kan. Eropa yang memboikot dirinya sendiri, itu Iya, kan aneh ya. mhm, Kata Rusia, "Boleh beli gas kami tapi pakai rubel." Nah, terus Eropanya yang marah, "Loh, kenapa kok maksa-maksa?" gitu ya. mhm, Tapi kalaupun boleh pakai dolar, mereka juga memang sedang mengembargo Rusia juga gitu kan. iya, Jadi sebenarnya ini ketika dampaknya kemana mana ya, pilihannya ada di tangan Eropa sendiri gitu mhm, kan. Ya kalau misalnya ingin selesai ya hentikan sanksinya, dan itu yang diminta oleh rakyat iya. mereka juga kan. Nah, karena kan tadi itu, kalau masih Eropa masih Tunduk, tergantung ya kepada Amerika betul. ya, Amerika sendiri kan ekonominya sekarang cukup sehat. Sementara Eropa Barat ini, Uni Eropa ya, Mhm, mata uangnya kan jatuh sekali. mhm. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ya bahwa, eee, yang diuntungkan itu justru Amerika dalam perang ini, tapi Uni Eropa itu malah dirugikan. Betul nggak gitu kira-kira? Amerika dari sisi elitnya, Mhm, iya, dari mhm. sisi industrial military complex, dari sisi, para, bisnismen senjata Mhm. dan minyak, Iya, ya. Tapi kalau rakyatnya, saya iya, pikir kalau dari sisi data itu orang Amerika banyak yang jatuh miskin, apalagi kan mhm. ini sambungan dari pandemi kan. Iya, iya, iya. Pandemi 2 tahun mereka udah kehilangan pekerjaan karena lockdown dan Mhm, lain-lain. mhm. Ditambah pula dengan, harga, BBM yang naik juga Iya, gitu. Jadi buat rakyat yang kelas bawah di Amerika Serikat mereka semakin miskin ya. iya, Tapi kalau yang elit ya banyaklah keuntungan yang mereka dapat dari konflik ini gitu mhm. kan. Jadi ini salah satu sebabnya tingkat kriminalitas di Amerika sangat tinggi ya sekarang ini ya? Iya iya, saya pikir seperti itu ya. Kalau lihat berita itu ngeri sekali di sana kan. Iya, Penembakan, perampokan, dan, bebas pakai senjata pula kan di Amerika iya. ya. Mhm. Nah ini kan biasanya Bapak Dinas suka mengatakan ini kan negara-negara ini tergantung mana yang menjadi target ya Mhm. bagi, eee, negara-negara superpower. Nah kalau kita lihat, eee, apakah hanya target tadi persoalan kepentingan politik? Kalau Mhm. kita lihat, katakanlah militer ya, bukan politik. Saya melihat Ukraina ini kan dijadikan target kepentingan militer, bagi NATO misalnya, Mhm. agar, mereka bisa mengendalikan kekuatan, Rusia dari sini kan gitu. Mhm. Nah Mhm. ini kan banyak juga efeknya seperti ini kan sama saja terjadi seperti di Syria sebenarnya Iya. Jadi, proses. yang menarik itu adalah kita melihat aktornya sama ya, Mhm, Suriah, terus juga, Libya. iya, Libya kita juga lihat, Qaddafi digulingkan dan kemudian akhirnya sekarang perang, berkepanjangan tapi tetap untung perusahaan minyak di sana kan, di iya, Libya. mhm, Suriah juga seperti itu. Suriah ini kenapa kok, diganggu oleh Amerika Serikat lewat proksinya. mhm, Proksinya itu negara-negara Teluk kan. iya, Negara-negara Teluk kemudian yang membiayai jihadis-jihadis itu untuk mhm, menggulingkan pemerintahan Suriah. Kenapa? Karena, pemerintahan Suriah itu adalah pemerintahan Arab terakhir yang tetap bertahan tidak mau damai dengan Israel, iya, dan bahkan kemudian menyuplai senjata juga kepada Gaza. Jadi mhm, buat, Amerika Serikat, nah Amerika Serikat ini kebijakan luar negerinya itu udah, dan itu dinyatakan berulang kali mhm, oleh Presiden Amerika Serikat, keamanan Israel adalah keamanan Amerika juga. iya, Nah, jadi ketika Israel terancam dari sisi bahwa ada negara tetangganya, yaitu yang tetangga dalam arti berbatasan, mhm, itu Suriah itu, justru mendukung perjuangan bersenjata bangsa Palestina, buat Israel itu ancaman. iya, Nah, jadi Amerika kemudian, berusaha menggulingkan pemerintahan iya, iya, Suriah dan lewat proksi. Ya sama kalau Ukraina kan juga lewat proksi juga ya. iya, Sebenarnya ingin menundukkan Rusia, tapi di luar dugaan ternyata 7 bulan mhm, ini Rusia jauh lebih kuat dibanding
yang diperkirakan oleh Amerika Serikat Ya. ya. Apalagi setelah waktu mereka embargo ya, dengan keras dibalas oleh Rusia, efeknya Iya. sekarang lebih parah ya. Iya, jadi menimpa diri mereka sendiri akibatnya gitu ya. Karena nah, Ya. yang menarik bahwa ternyata Rusia itu dia bersabar 8 tahun. Jadi kan puncaknya tuh 2014 itu ketika kudeta presiden yang Yanukovych itu dikudeta dan perang sipil terjadi kan. Jadi orang Ukrainanya sendiri yang membantai orang-orang etnis Rusia di Donbas itu. 8 tahun ini rupanya persiapan di berbagai lini ya Rusia ini. Dan itu tidak terdeteksi oleh Amerika Serikat persiapan-persiapan itu gitu kan. Dan ternyata bertahan karena yang terutama itu kedaulatan pangannya ya, gandumnya, terus juga kedaulatan energinya, dan itu yang saya pikir kuncinya di situ ya. Dulu Bung Karno juga pernah bilang seperti itu kan, mau ada negara kuat militernya segala kuat tapi pangannya nggak ada ya kalah juga gitu ya. Dan ini saya pikir kunci kekuatan Rusia di kedaulatan pangan ini. Ya kalau saya mau coba flashback soal Syria ya. Kalau nggak salah tadi kan Mbak Dina mengatakan ada kesamaan, mirip-mirip lah. Memang polanya kan hampir sama. Nah, kalau kita lihat kan sebelum lahirnya ISIS ya di Syria, itu kan diawali oleh gerakan lokal dulu ya, domestik ya. Iya, Apa demo-demo. Jamaatul Nusra atau apa itu? Jabhah al-Nusra. Ya, intinya sejak Al-Qaeda terbentuk, Al-Qaeda kan muncul di mana-mana ya. Nah, termasuk di Suriah juga ada Al-Qaeda yang menyebut dirinya Jabhah al-Nusra. Tapi kan tentu dilawan oleh pemerintah Suriah gitu ya. Militer, ya. Nah, tapi ketika agenda penggulingan rezim di Suriah dimulai melalui proksi-proksinya Amerika, melalui negara-negara teluk ya yang terutama memberikan dana dan senjata. Ya awal dari Amerika tapi lewat negara teluk kepada para jihadis ini. Nah, ini Al-Nusra ini naik lagi gitu. Tapi yang menarik adalah bahwa diawali justru dengan demo-demo yang membawa jargon-jargon demokrasi awalnya di Suriah itu 2011. Jadi demonstrasinya itu pengen reformasi, pengen demokrasi gitu. Dan yang banyak orang tidak tahu karena memang tidak banyak diberitakan, yang dilakukan oleh Assad waktu itu adalah memenuhi semua tuntutan demonstran itu. Mau undang-undangnya diganti. Terus yang tadinya masa jabatan presiden bisa seumur hidup diganti cuma 2 tahun maksimal gitu kan. Dua periode maksimal. Dan kemudian misalnya yang dituntut juga semua partai boleh mencalonkan diri jadi presiden. Nah, itu dibolehkan juga. Yang tadi kan cuma partai Ba'ath aja yang. Jadi tuntutan-tuntutan reformasi itu dijalankan. Dan bahkan juga kita adakan pemilu gitu kan. Apa yang terjadi kalau memang tuntutannya demokrasi ya harusnya selesai gitu ya kan, sudah dipenuhi nih permintaannya. Tiba-tiba ya ini yang Jabhah al-Nusra angkat senjata, kemudian juga Jabhah al-Nusra Al-Qaeda, tapi juga ada orang-orang Ikhwanul Muslimin di sana yang memang sejak lama itu antipati terhadap pemerintahan Suriah ya. Dan ini dibantu oleh Turki. Jadi mereka mempersiapkannya itu ada di Turki. Jadi ada 2 nih, Al-Qaeda kemudian Ikhwanul Muslimin yang membentuk Free Syrian Army. Kemudian 2013 muncullah ISIS. Ya, dan yang tadinya demokrasi sekarang tiba-tiba bilang ingin mendirikan khilafah gitu kan. Nah, kalau kita lihat polanya, Amerika Serikat itu akan memanfaatkan isu apa saja, ya kan? Kalau bayangkan katanya Amerika anti teroris katanya. Sejak 2001 perang melawan terorisme. Tapi kenapa di Suriah malah membantu Al-Qaeda gitu ya. Meskipun nggak terang-terangan tapi akhirnya ketahuan kan. Mengaku kami mengirimkan senjatanya kepada pemberontak moderat, moderate rebel. Tapi ternyata ya itu lagi gitu ya. Al-Qaeda juga sebenarnya. Nah, kalau di Timur Tengah teroris pun dipakai, Al-Qaeda pun dipakai. Di Rusia itu itu kan Kristen semua ya. Artinya ya diserang juga. Jadi buat Amerika mau Kristen mau Islam, kalau tidak mau tunduk ya akan berusaha ditekan oleh Amerika. Karena ideologinya pragmatis ya. Iya. Nah, yang paling
yang diutamakan kepentingan dirinya, Iya. bukan persoalan agama Iya, sebenarnya. iya. Nah, itu yang jarang dipahami oleh orang itu. Apa Mbak Dina ya. Iya. Nah, kalau kita lihat kan dari sudut ini, peta politik ya, ini kan berdampak pada pergeseran geopolitik sebenarnya ya, di dalam pertarungan atau di dalam situasi yang ada ini. Baik di Eropa misalnya, kita lihat situasi di Eropa Timur ya, bagaimana Hongaria misalnya, walaupun dia masuk NATO ya, beberapa negara kecil-kecil ini, mereka kan ada yang justru sekarang masuk blok Rusia. Yang masih bertahan itu Serbia Ya. sama Belarusia yang masih setia gitu ya sama Ya. Rusia, iya. Ya, artinya kan ini petanya kan semakin jelas ya kalau kita lihat dengan perang ini ya, gitu. Jadi menurut saya dari sisi peta akan terlihat bahwa ada negara-negara yang bisa melihat bahwa Amerika itu decline sebenarnya. Kekuatan Amerika itu sebenarnya sedang turun gitu loh. Jadi langsung dengan cepat mereka langsung ambil, oh ini nih yang kubu yang akan menguntungkan. Contohnya India ya. India misalnya ya, India langsung aja cepet-cepet kan bergabung dengan Rusia gitu ya, karena tahu ada keuntungan ekonomi di situ. Dan kalau di Eropa Timur sendiri kebanyakan itu negara-negara yang lemah secara politik ya. Jadi memang cenderung ke barat memang. Seperti Polandia, Ceko ya. Jadi sebenarnya mereka tuh rugi. Maksudnya dari sisi rakyatnya itu ya apa ya? Ya karena gas yang akhirnya jadi sangat mahal itu mereka sangat sengsara sebenarnya. Tapi kan bertahan terus ya. Mereka mengembargo Rusia. Dan yang masih bertahan misalnya Belarusia, yaitu karena kesejarahan. Dan kemudian Serbia kenapa masih menolak menolak skenario barat, karena Serbia kan pernah dibombardir oleh NATO. Iya. Ya, pernah waktu perang dengan Bosnia ya. Iya, jadi buat Serbia itu ya NATO itu tidak welcome ya, dia tidak mau bersekutu dengan NATO. Ya, Mbak bisa dijelaskan sedikit kira-kira indikasi ya bahwa kekuatan Amerika itu mulai menurun. Saya nggak tahu apakah maksudnya Mbak Dina itu hanya di Eropa ataukah di Timur Tengah atau keseluruhan? Secara keseluruhan ya, artinya dari sisi indikasinya seperti ini. Amerika Serikat keluar dari Afghanistan dan itu memalukan sendiri. Sebenarnya itu memalukan sekali buat Amerika ya, sampai ada meme gitu. Kalau hidupmu merasa nggak berguna, coba lihat Amerika 20 tahun di Afghanistan mengorbankan sekian ribu nyawanya, pasukannya, uang sekian triliun, tapi akhirnya keluar. Yang tadinya katanya mau menyerang Afghanistan, menghancurkan Taliban, tapi dia keluar Taliban lagi yang ini. Jadi 20 tahun yang sia-sia gitu ya. Itu sebenarnya memalukan sekali secara politik buat Amerika. Tapi kan oleh media ditutupi dengan isu kemanusiaan dan lain-lain gitu ya. Nah itu awalnya di Afghanistan, dan kemudian di Suriah kita lihat pemerintahan Suriah tetap bertahan. Jadi skenario atau agenda Amerika Serikat gagal di sana. Di Irak juga ya. Irak, parlemen Irak juga sudah bilang Amerika silahkan angkat kaki dari sini kan gitu. Terus kemudian Arab Saudi, bahkan Arab Saudi itu berani ngomong, wah nggak bisa, minyak kami udah kapasitasnya udah maksimal ini. Padahal Arab Saudi itu kita tahu sangat tunduk pada kemauannya Amerika Serikat selama ini. Tapi ketika Amerika Serikat minta kepada Saudi supaya menambah produksi minyaknya, Saudi menolak, menolak gitu kan. Dan bahkan dari narasi ya dari sisi bahasa diplomasi aja udah kelihatan Saudi itu ada di atas angin ketika ketemu dengan Biden kan. Jadi Biden ngomong, gimana nih masalah Khashoggi, masalah HAM gitu kan. Kata
bin MBS. Salman, ya kata MBS, oh kami urusin, tapi Ya. bagaimana dengan Anda? Kok nggak Anda urusin ini Shirin Abu Akleh gitu loh, ya kan? Nah itu kan dari sisi diplomasi udah berani ngelawan gitu Iya, iya, iya. buat sebuah negara yang kita tahu sejarahnya Saudi seperti apa, itu ada Iya, kelihatan iya. perubahan drastis ya, dan itu melihat berarti itu Saudi melihat ini kayaknya lebih baik ke Cina deh, misalnya seperti itu ya, Iya, lebih iya. baik untuk bersekutu dengan Cina misalnya, karena kelihatan Rusia sudah Amerika Serikat sudah semakin lemah. Dan ini juga penyebabnya kenapa negara-negara melihat bahwa Amerika ini semakin lemah. Ukraina ini kan betul-betul disupport oleh Amerika Iya, Serikat selama iya. bertahun-tahun, dari 2014 utamanya, tapi sejak sebelumnya juga sudah. Tapi kan Amerika Serikat hanya ngirim bantuan aja, nggak mau kan benar-benar membantu Ukraina itu Iya, kan. iya. Jadi akhirnya orang-orang yang tadinya berpatron atau negara-negara yang tadinya berpatron pada Amerika melihat, wah kalau kita diserang ya sama aja nih, nggak bakal dilindungi gitu kan oleh Amerika. Ya, apalagi tidak ada kepentingan langsung ya. Ya, iya. Ya, itu kita lihat di Saudi misalnya, anekdot tentang Biden ya, itu muncul di tengah-tengah masyarakat. Jadi dulu kan paling takut orang-orang masyarakat Saudi ini mengejek-ngejek Amerika ya. Iya. Sekarang mereka sudah berani Iya, ya. bahkan di televisi juga bikin parodi. Iya, jadi kalau kita lihat ya, indikasinya tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dina. Nah, kita kan mengharapkan bahwa secara global ada keseimbangan lah. Iya, iya. Ya, setelah perang dingin usai, itu kan keseimbangan itu timpang ya antara Rusia dengan Amerika, karena Amerika terlalu dominan. Nah, nampaknya sekarang ini mulai pelan-pelan mulai seimbang lagi, atau kemungkinan Amerika semakin melemah gitu loh. Nah, jadi kemudian yang kita lihat lagi adalah bahwa Rusia juga dalam perang di Timur Tengah ini kan tetap terlibat ya di dalam, terutama di dalam persoalan melawan ISIS di Syria. Iya, betul sekali. Sebatas, tapi di Irak dia nggak masuk ya. Irak nggak. Nah, dia hanya di Syria. Kenapa itu, Mbak Dina? Kenapa? Ya, jadi kalau keterlibatan, nah ini yang menarik adalah nanti akan saya ceritakan, tapi pindah dulu. Perang di Ukraina ini, Rusia itu dibantu oleh Chechnya. Rusia, ya. Ya kan, Chechnya itu Muslim, jadi itu mempersulit orang-orang untuk, wah ini komunis ini gitu. Nah, buktinya ada Chechnya yang bantu gitu ya. Jadi agama nggak bisa dipakai lagi nih di sini gitu kan. Nah, terus juga yang selalu diingatkan oleh Rusia dalam berbagai kesempatan adalah, kami loh yang melawan ISIS gitu. Kami loh yang mengorbankan sangat banyak pasukan kami untuk mengalahkan ISIS, untuk menolong orang-orang di Timur Tengah, karena ISIS sebenarnya kan jadi musuh semua negara kan. ISIS itu melakukan aksi-aksi terorisme di semua negara, termasuk di Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kok Rusia sedemikian mau membantu Syria? Nah, kejadiannya yang menarik itu 2015. Jadi kan waktu itu 2014 itu ISIS tuh puncak-puncak kekuatannya ya. Jadi Mosul sampai jatuh di Irak, kemudian Raqqa jadi ibu kota tanda kutip gitu, dan menguasai sangat banyak wilayah di Suriah. Nah, Suriah nggak bisa sendirian untuk melawan, makanya minta bantuan kepada Iran. Iran juga perlu bantuan yang lebih kuat lagi, karena memang kekuatan ISIS ini besar sekali kan, didukung oleh banyak negara dengan kekuatan finansial yang besar. Jadi perlu bantuan negara yang lebih besar kapasitas militernya. Kan itu Jenderal Qasim Soleimani datang ke Moskow khusus untuk mengajak Putin agar mau membantu Syria. Dan akhirnya mulai 2015 ini operasi militer dilakukan oleh Rusia di Syria, dan berbalik kan situasinya gitu. Nah, alasan Putin akhirnya mau masuk ke Suriah ya, pertama ya kemungkinan persuasinya almarhum Jenderal Qasim Soleimani ya, seperti apa gitu kan. Tapi intinya Putin mengkhawatirkan bahwa kalau ISIS tidak dihentikan di Suriah,
gitu. Mhm. Itu jalanan di Moskow yang akan diledakkan oleh ISIS gitu. Jadi ISIS-nya Mhm. akan masuk juga ke Moskow. Jadi itu buat Suriah ya kepentingan keamanan nasionalnya juga ya. Iya. Tapi juga ada satu lagi sejarah panjang persahabatan antara Suriah dan Uni Soviet juga, Uni Soviet dan kemudian Rusia gitu Iya, ya. iya. Jadi Syria Bahkan ini kan satu-satunya negara Timur Tengah ya, yang masih bersahabat dengan Rusia ya. ya kan politiknya juga sosialis kan. Iya, Ya Suriah itu di undang-undangnya juga disebutnya sosialis negara gitu ya. sosialis ya. Partai Baath ya. Iya. Ya. Jadi sejarah panjang memang punya hubungan baik sejak lama ya Mhm. dengan Rusia. Ya jadi kalau kita lihat eh, dampaknya ya dari kasus Rusia Ukraina ini, Mhm. itu kira-kira kalau kita lihat dampaknya kepada negara-negara lain seperti apa? Ya tentu yang paling terasa adalah dampak terhadap food security ya, keamanan pangan atau ketahanan pangan dari Mhm. sisi bahwa ketersediaan pangan di berbagai negara yang semula bergantung pada Ukraina dan Rusia, ini dua negara Mhm. ini penghasil gandum terbesar di dunia gitu ya. Mhm. Misalnya negara-negara Afrika itu sangat butuh suplai gandum dari Ukraina Iya. ataupun Rusia. Dan juga kita Indonesia juga ternyata kita importir gandum juga dari baik Ukraina maupun Mhm. Rusia. Kita sebenarnya Indonesia kan pemakan beras sebenarnya, cuma eh, di samping beras mulailah ini ya makan roti, makan mie yang semuanya adalah dari gandum. Makanya Mhm. kita juga punya ketergantungan gandum jadi semakin mahal karena suplainya terbatas. Iya. Ya itu di antara dampak yang terasa. Dan kita juga bukan hanya itu mungkin Mbak ya, terasa Hmm. sekarang dengan harga minyak juga yang semakin tinggi ya. Oh iya Sekarang BBM ya. sudah 100 dolar sekarang per barel, Hmm. dan kemudian keterbatasan produksi. Tadi Hmm. kan sudah dijelaskan bahwa Saudi juga tidak mau meningkatkan Hmm. Kapasitasnya. kapasitas produksi mereka, sementara Iran masih diembargo, Hmm. Rusia juga masih kena sanksi. Hmm. Jadi semakin sulit nampaknya Iya, iya. kehidupan internasional ini. Hmm. Apakah mungkin ya nanti ke depan ini akan terjadi lagi kasus-kasus ada negara menjadi target lagi seperti Suriah itu? Ya, saya pikir saat ini yang jadi fokusnya Amerika Serikat itu dua ya, Ukraina ini dan Taiwan kan. Oh Ya, ya. jadi eh, tadi itu balik ke yang awal saya ceritakan tadi bahwa Amerika Serikat ini memang negara yang ingin menghegemoni dunia. Nah, Mhm. sekarang hegemon tandingannya itu ada Rusia, ada Cina gitu ya. Ya. Nah, Cina itu juga sekarang selalu menjadi target juga oleh Amerika Serikat. Mhm. Nah, sekarang Timur Tengah sepertinya mulai ditinggalkan dulu oleh Amerika Serikat Mhm. gitu. Mungkin yang perlu kita antisipasi adalah kalau buat Indonesia ya Mhm. tetap bertahan ini ya, mendayung di antara dua karang itu ya. Iya supaya tetap aman kitanya gitu. Agak kesulitan ya, sehingga kemarin kita lihat presiden harus datang ke Ukraina, juga datang ke Rusia. Datang ke Ukraina kan dalam rangka menunjukkan bahwa kepada Amerika kita ini netral kan. Iya. Juga kita datang ke Rusia, kita juga untuk menunjukkan kita ini netral. Walaupun Mhm. soalnya dalam politik itu ya, netralitas itu agak sulit ya. Iya. Nah, mungkin Pak Jokowi ingin melihat ini dalam rangka sebagai masih terikat dengan fakta ya, atau dengan negara-negara non-blok, karena Indonesia masuk Mhm. negara-negara non-blok. Jadi Mhm. tadi sudah dijelaskan Mbak ya, bahwa efeknya kepada Indonesia kita sudah rasakan juga sekarang ini ya, secara ekonomi. Nah, yang kita khawatirkan pengaruhnya secara politik ini seperti apa nih Mbak? Hmm, kalau secara politik saya pikir tidak terlalu ini ya, tidak terlalu berdampak dalam arti politik dalam negeri Indonesia sepertinya ya jalan sendiri aja gitu ya, tidak tidak
terpengaruh dengan apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina dan Ya. apa yang saya salut juga dari sisi bahwa kita tetap mengundang Rusia untuk datang di G20 gitu Iya, ya. iya, Padahal itu tekanannya pasti besar banget itu supaya nggak iya. ngundang Rusia. Ancaman-ancaman Iya. ya. Karena apa? Karena emang kita juga berkepentingan dengan Rusia kan, Mm, gandum tadi dan banyak iya, hal yang lainnya gitu. Dan saya pikir dari sisi politik luar negeri ya Indonesia sudah melakukan yang memang paling mungkin untuk dilakukan gitu ya. iya, iya. Itu udah paling baik lah. Iya, Mengundang iya. dua-duanya menunjukkan bahwa posisi kita tidak di bawah pengaruh satu negara pun ya. Mhm, mhm, Jadi Amerika pun tidak berhasil mhm. menekan Indonesia melalui Iya, Presiden Jokowi sehingga Jokowi tetap mengambil langkah mengundang iya, Rusia. Walaupun ada protes-protes ya kita lihat yang terjadi iya. eh, saat diadakan acara di Bali, Mhm, kalau mhm, nggak salah mhm. 2 bulan yang lalu. Iya. Tapi opini publik kalau Mm-mm. kita lihat tuh banyak yang pro Rusia. Ya, saya Ya, pikir pemerintah juga ngelihat juga nih arah opini publik kemana nih. Kalau kita lihat komentar-komentar di media sosial, mm-mm. postingan-postingan orang-orang di media sosial, kelihatannya emang lebih lebih pro Rusia ya. Ya. Jadi kalau kita lihat memang kan ya secara diplomatis ya kehadiran Pak Jokowi di dalam eh, kehadirannya di Ukraina dan di Rusia itu kan sukses. Mhm. Tapi kan ada berita yang tidak enak gitu loh, ada bantahan-bantahan. Ya karena ini kan bicara berita Iya, dan iya. media Mhm, sosial ya. mhm. Itu gimana tuh? Ya, saya tulis itu Pak Zulfan di Ya. medsos saya. Mm, Jadi, saya pikir, Ukraina ini memang, terutama dubesnya ya atau ya elitnya lah, itu tidak, memahami bagaimana cara berdiplomasi yang baik, saya pikir seperti mm, itu. Jadi misalnya waktu itu dubes Ukraina yang di Indonesia bikin surat terbuka kan, mm. mengkritik Pak Jokowi. Itu kan benar-benar melanggar etika diplomasi ya, Ya, sampai ya. seperti itu gitu kan. Dan kemudian juga, yang kedua kali waktu Pak Jokowi ke Ukraina terus kan ngomong, "Saya menyampaikan pesan," kan gitu Mm, ya. Terus mereka bilang, "Enggak, kita nggak ngirim pesan." Nah itu kan nggak bijak seperti itu kan. ya, ya, Nah itu, ya. saya pikir, orang Indonesia akan ngelihatnya, wah ini Ukraina nih, nggak bener nih kayak gitu ya. Mm, ya, Intinya, ya, ya. seharusnya sama-sama dijaga lah gitu kan, saya pikir. Itu juga waktu saya kritik juga, ini gimana sih kok Ya. malah berbicara ke media dengan nada Mm, yang seperti itu. Padahal pemerintah kita sudah mau, presiden kita sudah mau nih ya. berkunjung dengan segala resiko kan. Tadi sempat Mbak Dina bilang bahwa sebagian besar lah rakyat Indonesia ini nampaknya lebih cenderung ke Rusia. Ini Mhm. kira-kira sebabnya apa nih? Iya, saya juga pernah tuh ditanya oleh wartawan juga ya, Ya. "Sebabnya apa sih kok Indonesia ini banget?" Gitu. eh, Kalau saya, melihat ya, sebenarnya banyak orang Indonesia yang sadar geopolitik ya, sudah mm, muak dengan Amerika Serikat, itu tuh udah ya. kayaknya udah, meskipun mungkin diam-diam nggak nulis nggak apa, tapi Mm, opini negatif terhadap Amerika Serikat itu memang ternyata besar di Indonesia. Jadi mm, ketika ada sebuah negara yang mm, berani ngelawan, nah gitu tuh, wah ada rasa ini ya, euforia gitu kan. mm, Itu satu dan yang kedua, ada pandangan eskatologis juga yang beredar gitu kan, mm, bahwa, orang kaum muslim itu suatu saat akan, beraliansi dengan, Kristiani gitu, melawan mm. kekuatan jahat gitu ya. Nah itu Ya, tuh juga mungkin berpengaruh juga pandangan eskatologis seperti itu. ya. Dan eh, orang sebenarnya salah memahami tentang Rusia. Mhm, Memang betul bahwa pada masa lalu Rusia itu pemerintahannya komunis. Tapi kan pada masa Putin ini, kalau kita lihat, partai komunis itu kan nggak pernah menang lagi iya, di mhm, di Rusia ya. mhm, mhm, Jadi justru partai-partai yang didukung oleh Kristen Ortodok. mhm. Jadi partai itu kalau kita lihat kemana Putin setiap pemilu ganti partai, partai Putin lah yang menang kan. Dan mayoritas di sana kan Iya, Kristen Kristen Ortodok, iya. Ortodok, kemudian Islam dan Katolik ya. Nah jadi kalau kita lihat
kekuatan sekarang, pergeseran peta kekuatan dunia ya. Tadi di samping Rusia, Amerika kan ada Cina. Nah, potensi untuk semakin mengurangi pengaruh Amerika itu dengan kehadiran Cina itu semakin besar barangkali ya. Iya, kita lihat kan secara ekonomi Cina yang jauh lebih kuat sekarang kan di satu sisi, dan kemudian yang terjadi itu ini ya, jadi sama Cina itu juga merasa terancam juga nih gitu kan Ya. oleh Amerika, karena Amerika pakai Taiwan kan gitu ya. Nah kemudian yang terjadi hari ini adalah ya Cina itu semakin frontal, bahasa diplomatiknya itu semakin frontal ketika mengkritik Amerika Serikat gitu loh. Jadi juru bicara jubir Menlu gitu ya, atau Menlunya langsung, atau diplomat-diplomatnya itu benar-benar belak-belakan gitu kan mengecam Amerika Serikat. Intinya kenapa sih kok ingin menguasai, kenapa kok nggak bareng-bareng aja gitu ya? Maksudnya kenapa kok nggak hidup berdampingan saja gitu? Kenapa Amerika ini selalu ingin melakukan kejahatan kemanusiaan di banyak daerah, banyak negara, dan pernah ini ya juru bicara Menteri Luar Negeri China itu dia list tuh. Ini yang tewas di sini di Asia Timur ya, di Laos, di Vietnam, di Kamboja akibat bom-bomnya Amerika Serikat itu sekian juta yang masih hidup tapi dalam keadaan cacat. Nah itu dia, jadi dibongkar lagi tuh kejahatan-kejahatan Amerika Serikat di masa lalu. Jadi Cina itu juga menggunakan situasi sekarang untuk membongkar ekspansionismenya Amerika, kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Amerika di masa lalu. Dan saya pikir ini juga semakin membuka mata banyak orang ya, bahwa ini nggak bisa diteruskan ini kebijakan luar negeri yang selalu ingin menguasai, selalu ingin menghegemoni ya. Ya, tentu posisi Indonesia kalau kita lihat di sini kan sangat strategis ya. Apalagi kalau bicara soal Laut Cina Selatan. Kita nih ada sebenarnya kan secara geopolitik ya, ada dua posisi strategis ya. Termasuk di Pasifik, lalu di Cina Selatan sekarang ya, Laut Cina Selatan. Itu juga posisi kita kan, Amerika mengharapkan kita itu justru ikut berhadapan dengan Cina kan, tapi kan posisi Indonesia sampai sekarang masih netral ya. Walaupun ada statement-statement Menteri Pertahanan ataupun kalau Menlu sendiri sebenarnya tidak pernah mengeluarkan pernyataan yang agak konfrontatif dengan Cina, tapi Menhan ada ya, karena udah bicara militer. Nah, sejauh mana kalau kita lihat ini Indonesia bisa mempertahankan posisi netralitasnya di dalam persoalan pertarungan Cina dengan Amerika ini, Mbak? Saya pikir ya, kalau harapan saya tentu Indonesia tentu bisa melihat nih siapa yang sekarang lagi naik daun ya gitu kan. Harusnya kesana lah siapa gitu. Yang lebih kuat ya. Ya gitu kan. Dan kepentingan Indonesia itu akan lebih tercapai ketika kondisinya seperti apa. Apakah berpatron terus-menerus berpatron secara mutlak pada Amerika Serikat? Kan enggak juga. Sudah terbukti Amerika juga kekuatannya sudah semakin menurun. Tapi juga bukan berarti kita habis-habisan juga berpatron kepada China gitu. Tetap kepentingan nasional yang dikedepankan. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa sih pengambil kebijakan luar negeri di Indonesia sebenarnya gitu kan? Ketika kita bilang pemerintah Indonesia mengambil kebijakan luar negeri, siapa sebenarnya mereka ini gitu kan? Nah, saya harap tentu para elit yang punya pengaruh untuk mengambil kebijakan luar negeri itu tetap bertahan memperjuangkan kepentingan nasional gitu ya, bukan memperjuangkan kepentingan kelompok atau apa gitu kan. Mbak Dina, kita geser ke Timur Tengah sedikit ya, bahwa konflik di Suriah itu kan sangat santer didengung-dengungkan di media sosial, bahwa itu adalah konflik persoalan mazhab. Ya, ini seolah-olah konflik antara Sunni dan Syiah. Bahkan Assad pun
dituduh sebagai seorang yang bermazhab Syiah, Mhm. ya. Oleh karena itu kelompok Sunni ini, bahkan ISIS pun sebenarnya mau dipaksakan untuk masuk seolah-olah ISIS ini adalah Sunni gitu, Iya. yang berhadapan dengan Assad yang dianggap Syiah. Ini sebenarnya bagaimana sesungguhnya yang terjadi di Syria ini? Baik, kalau kita lihat, dari data demografinya, Mhm, Syiah di, Suriah itu hanya sekitar 20% atau 15%. Jadi sebenarnya sangat sedikit dan mhm, mayoritasnya tuh Sunni gitu kan. mhm, Dan kalau kita lihat, sistem pemerintahannya itu bukan pemerintahan agama, tapi nasionalis sekuler, sekuler. sosialis Sosialis juga, sekuler, ya. Artinya, tuduhan bahwa ini adalah pemerintahan agama yang berlandaskan Syiah dan kemudian membantai orang Sunni, itu sebenarnya kalau kita lihat saja datanya benar-benar gitu ya, Human Development Index-nya, mhm, kemudian, apa tadi, demografinya, kemudian kita lihat, struktur pemerintahannya. mhm, Apakah semua menterinya Syiah? Enggak, justru malah sebagian besarnya Sunni. mhm, Militernya sebagian besar Sunni gitu. mhm. Dan itu masuk akal karena memang mayoritas warganya memang orang Sunni Iya, gitu ya. dan Assad bukan seorang Syiah, Iya, ya. dia tapi memang dari klan Alawi ya, Mhm, klan apa ya, dinastinya gitu ya, dari mhm, suku yang memang Alawi. Tapi Alawi itu juga, apa ya, ya masih pecahannya Syiah juga gitu ya. mhm, Nah, tapi dari sisi ibadahnya sehari-hari itu kan kita bisa lihat di apa, di media, terus juga kesaksian orang-orang, ya sama seperti orang Sunni gitu. Nah, istrinya juga orang Sunni gitu kan. mhm, Dan kalau kita lihat bagaimana ulama-ulama Sunni Suriah yang benar-benar di Suriah, yang ada di Suriah itu membela Assad gitu kan. Dalam mhm, arti bahwa mereka tahu yang angkat senjata ini salah gitu kan. Misalnya mhm, Syekh Buti itu apakah dia tidak mengkritik Assad? Ya mengkritik juga sebelum-sebelumnya. Tapi ketika posisinya, wah ini ada yang angkat senjata, dia langsung pidato, "Ini kalian itu yang angkat senjata sadarlah siapa yang di belakang kalian. Jadi kalian mhm. itu malah mau menghancurkan negara kita," gitu loh. Iya, iya, Dan akhirnya Syekh Buti malah, ini kan, gugur syahid karena bom bunuh diri. mhm. Jadi yang katanya perang Sunni Syiah, loh kok ulama Sunni malah dibunuh Terbunuh. juga gitu Iya, kan iya. oleh mereka yang mengaku Sunni ini gitu. Itu. Dan kemudian, kalau kita lihat, eee dari sisi bahwa, kenapa kok muncul isu ini ya, padahal, selama bertahun-tahun, Suriah itu baik-baik saja. Kita lihat dari Mhm, sisi Human Development Index-nya itu bahkan 2011 itu lebih baik dari Indonesia. mhm. Rankingnya tuh Suriah lebih di atas. Iya, iya. Ya dan kemudian karena itu negara sosialis, itu kan, banyak subsidi, Mhm. sekolah gratis, rumah sakit Benar, benar, benar. gratis gitu ya. Saya itu Heeh, Mbak Dina, itu mungkin saya 6 kali ke Syria. iya, Sebelum ada ISIS ya, saya lihat Syria itu negara yang paling aman. iya iya, Saya lihat mobil-mobil mahal, itu seperti Mercy heeh, S-Class, ya mobil-mobil mewah-mewah yang diproduksi di Jerman. mhm, Itu mereka tidak pernah tutup kaca dan tidak pernah cabur kunci. iya iya Dan tidak pernah ada yang hilang. iya. Yang kedua, ketika saya coba masuk pasar ya, masuk ke tengah-tengah Mhm, pasar, itu kita mau lihat-lihat toko emas. Katakanlah mmm, emasnya murah sekali dan mhm, bagus. Jadi toko emas itu tidak terkunci, tidak ada orang, ya. mhm, Jadi kalau kita masuk toko emas itu seperti kita beli cabai di sini. Jadi mhm, kita masuk toko emas, yang sebelahnya bilang, ada yang mau beli emas ini, masuk kamu kemana gitu. Kalau mmm, kita kan di sini beli cabai, itu ada yang mau beli cabai. Nah jadi begitulah amannya mhm negara seperti Syria mhm, di tiap-tiap kotanya pada saat sebelum konflik mhm masuknya ISIS ini. mhm. Nah jadi memang seperti Mbak Dina bilang ya nggak ada masalah negara itu sebenarnya ya. Iya iya, kenapa Heeh. kok tiba-tiba muncul, Ya. berita bahwa, pemerintahnya Syiah membantai Sunni dan munculnya itu 2012 Ya. munculnya gitu. Nah itu kan, seharusnya lebih kritis orang-orang ketika menerima berita tersebut. Mhm. Nah saya sejak 2012 itu sudah, mengamati dan menulis di media sosial, membongkar semua hoaks yang mereka sebarkan itu. Jadi misalnya Ya. gini, mereka itu,
iya, kelompok-kelompok pendukung jihadis ini ya, menyebarkan nih, rakyat Suriah, anak-anak Suriah dibantai, ada Iya, iya, fotonya. iya. Terus fotonya itu saya cek di Google Image, oh itu foto di Irak atau foto di Palestina misalnya gitu kan. Terus bahkan ada ini kursi listrik katanya, ini kursi listrik, ini di sini, orang, Sunni dimatiin gitu ya, dibunuh oleh, rezim Assad. Terus pas dicari di Google Image itu ternyata kursi di museum di Spanyol, kursi yang zaman Mhm, dulu banget gitu ya, kursi abad-abad pertengahan gitu. Jadi iya, banyak sekali hoax yang mereka sebarkan dan orang menerima begitu saja gitu. mhm, Makanya, sentimen negatif itu sangat tinggi ya sejak 2012 itu, eee, apa, mmm sektarianisme itu banyak disebarluaskan. Nah, kenapa kok ada kelompok-kelompok yang menyebarluaskan isu Sunni Syiah ini? Yang pertama, karena mereka, menggalang dana. Dengan mmm, cara membangkitkan kemarahan, mereka menggalang dana. Donasi untuk Suriah itu hanya dalam waktu singkat tuh bisa miliaran. Hanya mhm, beberapa hari bisa terkumpul miliaran. Dengan cerita-cerita bohong bahwa ini dibantai nih di Ghouta. Semua kota di Suriah itu disebut satu-satu tuh, save Ghouta, save, mhm, Dara, save Aleppo, Save Madaya, itu sampai hafal nama mhm, kota-kota. Jadi sekali penggalangan dana, kota ini yang disebut, nanti kota mhm, lain disebut, dan itu uangnya sangat banyak yang iya, terkumpul. Nah kemudian, apakah uangnya itu betul-betul sampai ke Suriah? iya, Dokter Taufik Al-Buti pernah datang ke Indonesia dan mengatakan bahwa tidak sampai kepada kami, dia bilang mhm, gitu kan. Nah, kemudian juga kan terbukti juga ada lembaga yang mengepul donasi, iya, ternyata masuk ke kantong para pemimpinnya kan gitu iya, ya. iya, Nah, iya, gitu itu para pengurus ya? iya, para pengurusnya. Nah, itu satu, dana dan yang kedua rekrutmen jihadisnya. Mhm, Karena yang angkat senjata di Suriah itu tadi Al-Qaeda. Al-Qaeda kan punya cabang di Indonesia kan gitu ya mhm, dengan mhm, berbagai nama. mhm, Kemudian mhm, Hizbut Tahrir Suriah yang angkat senjata, di sini juga ada Hizbut Tahrir. iya, Kemudian Ikhwanul Muslimin Suriah, di sini juga ada Ikhwanul dan Muslimin. pusatnya Hizbut Hizbut Tahrir, Tahrir itu kan di London ya? betul Heeh, betul, ya. Tapi kan cabangnya ada di hampir ada di semua negara mana-mana, gitu ya, ya. Nah, karena yang angkat senjata di Suriah itu teman-temannya mereka yang jadi di mhm, Indonesia ini merasa punya kaitan dengan yang di Suriah karena sesama organisasi mhm, transnasional kan. iya, Jadi, mereka menyebarluaskan hoax soal Suriah itu ya untuk supaya ada yang mau bergabung, mhm, dengan kelompok jihad, jadi mau pergi ke Suriah dan akhirnya kan memang betul ya ada ribuan orang Indonesia yang ke Suriah untuk angkat senjata gitu kan dan bergabung dengan berbagai kelompok, ada yang mhm, kelompok ISIS, ada yang Al-Nusra juga gitu mhm, kan. Misalnya anaknya Abu Jibril itu kan gabungnya sama Al-Qaeda. iya, Ya, kemudian ISIS sekarang ada beberapa ratus, orang yang masih tertahan di Suriah dan minta dipulangkan ke Indonesia. Tapi mhm, kan pemerintah masih belum ya ini, karena memulangkan itu juga resikonya besar kan, besar. seperti itu. Jadi persoalan isu Sunni Syiah, terus isu-isu agama, konflik-konflik itu seperti Mbak Dina bilang tadi, ini kan hanya engineering dari kepentingan politik negara-negara besar aja ya, Iya iya. gitu. Iya, jadi jadi isu yang dipakai ya dalam, Mhm, agenda penggulingan rezim, itu iya, akan berbeda-beda, ya. Jadi kalau mhm. di Suriah memang, memungkinkan untuk digunakan isu Isu itu, itu ya. ya. Kalau Libya itu menarik kan, Libya tuh nggak bisa kan pakai isu Sunni Syiah, tapi Mmm, yang angkat senjata di sana juga sama, Al-Qaeda. mhm, Nah, terus apa yang dibilang, "Oh, Qaddafi ini Firaun," katanya gitu. Itu mhm, ada di media-media online di Indonesia, bahkan mhm, misalnya media Hizbut Tahrir waktu itu saya baca banget. Ketika Qaddafi tumbang itu, ya Firaunnya udah tumbang gitu ya, jadi mhm, bahkan pakai istilah Firaun gitu. mhm, Dan, terlepas, dari, bagaimana kepribadian, Qaddafi dan seterusnya, tapi fakta, data mengatakan bahwa, eee, Libya itu adalah negara termakmur di Afrika, iya, iya kan? mhm, Jadi masuk akal nggak negara termakmur yang semuanya gratis itu gitu ya, jadi mhm, listrik, sekolah, rumah sakit, bahkan saya tanya pada teman saya yang kuliah di Libya S2, tapi dia terpaksa pulang karena perang, mhm. saya tanya, "Bener nggak gratis?" "Iya bener, bahkan kalau pengen ganti mobil boleh gratis," katanya gitu. Sampai gitu. Jadi karena uangnya berlimpah kan, maksudnya Mhm, kaya gitu dan itu memang dipakai untuk, rakyat. Nah, mhm, apakah masuk akal ketika mengatakan mayoritas rakyat ingin Qaddafi tumbang? mhm, Kalaupun ada pasti minoritas gitu kan dan memang yang angkat senjata kan Al-Qaeda, Libya gitu. Dan yang aneh adalah
karena Al-Qaeda Libya mengaku menjadi korban pembantaian massal, PBB hanya dalam waktu sangat singkat, hanya dalam waktu sekitar sebulan tiba-tiba udah ada resolusinya. Bagaimana kita lihat Palestina sudah puluhan tahun tidak pernah ada resolusi PBB yang mengatakan boleh menyerang, boleh melakukan serangan ya, atau memberikan mandat kepada NATO untuk melakukan serangan. Tapi khusus untuk Libya tiba-tiba aja ada mandat, sehingga akhirnya NATO kemudian membombardir Libya dan ya terjadilah apa yang itu terjadi sekarang. kepentingan politiknya ya. Iya betul. Nah jadi kita lihat tadi kan setelah berhasil menggunakan isu isu agama ya antara mazhab atau sekte Sunni Syiah. Nah ini kan bisa saja dipaksakan ke negara lain isu-isu seperti ini seperti di Indonesia misalnya. Apakah Mbak Dina melihat di Indonesia juga akan digunakan isu Sunni dan Syiah ini untuk menciptakan konflik di tengah-tengah masyarakat? Oh ya, kelihatan sekali ya, itu bahkan sejak 2012 itu ya, karena kelompok-kelompok yang menyebarkan isu ini kan adalah kelompok yang sama atau berjejaring secara transnasional dengan mereka yang angkat senjata di Suriah yang tadi saya ceritakan itu, dan mereka kemudian secara masif menyebarkan isu bahwa Syiah itu sesat, kafir dan lain-lain gitu, bahkan harus dibunuh. Bayangkan. Nah persoalannya nanti kalau itu kan juga akan dengan mudah dipakai. Misalnya, oh ini simpatisannya Syiah, oh ini pelindungnya Syiah, karena memang sudah ada fatwa juga kan dari Yusuf Al-Qaradawi disiarkan oleh Al Jazeera waktu itu. Orang-orang yang bersekutu atau menolong atau membantu pemerintahan Assad yang Syiah ini, baik itu ulama, baik itu sipil, baik itu tentara, itu wajib dibunuh loh. Kayak gitu kan. Jadi kalaupun bukan Syiah tapi dianggap membantu Syiah, nanti kan kena juga kayak gitu. Dan membantu Assad ya. Ya. Nah, artinya dan di Indonesia juga kan kita lihat aksi-aksi kekerasan sudah muncul kan terhadap kelompok-kelompok Syiah gitu kan. Nah, yang namanya kebencian itu kan kayak api ya. Dia membakar, nggak cuma yang terbakar, nggak cuma yang target awalnya, bisa kebakar kemana-mana gitu kan. Dan itu perlu sangat diwaspadai. Dan kalau kita lihat teori terorisme tuh nggak muncul begitu aja kan. Terorisme itu muncul dari pikiran yang radikal. Pikiran yang radikal munculnya dari mana? Intoleran kan. Menganggap orang, jadi tidak mau menerima orang yang dianggapnya berbeda kan gitu. Nah kalau mau kita betul-betul mau menangkal terorisme ya dari intoleransinya dong yang dibereskan gitu ya, sikap-sikap intoleran yang atau membenci kelompok lain ya, dan mengaku ini untuk membela Islam. Padahal kita tahu kan dari konflik Suriah, kita tahu nih, oh mereka tuh ngomong itu karena ada kepentingan, pertama penggalangan dana, yang kedua penggalangan jihadis, dan yang ketiga politik dalam negeri juga gitu ya. Nah ini kan pasti yang bermain adalah kepentingan asing ya. Kalau kita lihat kepentingan dalam negeri kan nggak ada. Artinya pemerintah tidak akan mungkin menggunakan isu konflik Sunni Syiah ini, ya toh? Atau katakanlah kekuatan-kekuatan organisasi agama misalnya juga tidak mungkin menggunakan ini. Ini kan pasti ada tangan asing yang masuk, begitu Mbak Dina? Sangat mungkin ya, terutama gerakan Wahabisme itu kan memang dapat dana dari negara-negara Teluk juga kan gitu ya. Tapi kalau kita lihat negara Teluk itu siapa juga yang ininya di belakangnya, kan balik lagi ke Amerika Serikat ya. Jadi memang upaya untuk memecah belah negara-negara di dunia itu ada dengan berbagai cara gitu ya, dengan berbagai isu. Kalau di Indonesia mungkin sedang diusahakan isunya pakai isu agama gitu kan, mungkin saja gitu. Tapi juga kalaupun, nah ini yang sering juga saya sampaikan, kalaupun betul ada kekuatan asing yang bergerak di sini, nggak akan berhasil selama rakyatnya nggak mau gitu kan. Nah berarti ada juga orang-orang di dalam negeri yang memakai ini gitu untuk kepentingan pribadinya gitu kan. Terutama kalau organisasi besar seperti NU dan Muhammadiyah tidak terpengaruh dengan isu-isu ini, insya Allah aman lah ya. Insya Allah ya, betul sekali. Betul ya. Nah, saya belum mendapat penjelasan dari Mbak Dina. Ini sebenarnya bagaimana peran Iran ini di Timur Tengah. Kita tahu kalau melalui media ya, ada tangan Iran di Irak,
ada tangan Iran di Lebanon, ada tangan Iran di Syria kan itu. Bahkan ada tangan Iran juga di Yaman dalam konflik sekarang di Yaman ini. Nah, bagaimana Mbak Dina melihat ini? Kok hebat betul ini Iran ini, di mana-mana ada dia. Ya, sebenarnya sama ya. Tangannya Amerika juga ada di mana-mana kan gitu ya. Ya, Tapi ya. kenapa ketika Iran melakukan hal yang sama misalnya atau berusaha membantu seolah salah besar gitu. Tapi kalau Ya. Amerika ya. Nah, sekarang penjelasan untuk masalah itu berbeda untuk tiap negara gitu ya. Di Suriah betul Iran memang membantu membantu pasukan darat itu memang betul ya. Jadi berperang itu memang betul-betul masuklah Sampai sekarang ke medan perang, iya. Karena untuk melawan ISIS. Karena Ya. apa? Karena kalau sampai pemerintahan Assad ini tumbang, ya ISISnya kan yang berkuasa di situ. ISIS nggak akan berhenti di situ, dia akan Terus ke Iran. terus ke Iran. Jadi buat Iran ini masalah eksistensial juga ya, masalah Iya. keamanannya juga. Nah, kemudian Yaman itu banyak yang salah paham juga. Yaman kan kuat ya, maksudnya udah bertahun-tahun diserang oleh Ya, Saudi dari sejak 2015 ya. dari 2015 itu masih kuat. Lalu orang-orang yang nggak menerima bahwa Yaman itu bisa bertahan itu ngomong, oh ini pasti Iran ini, kayak gitu loh. Pertanyaannya lewat mana senjatanya Iran? Ya, benar. Ya kan di blokade, Ya. nggak ada masuk. Iran pun juga bilang kita nggak ada ngirim senjata. Itu kan merendahkan kemampuan orang Yaman ya. Ya, Padahal ya. yang banyak orang nggak tahu Yaman itu kekuatan militernya sangat besar ketika rezim Ali Abdullah Saleh. Kenapa? Dapat dana jutaan dolar dari Amerika Serikat untuk perang melawan terorisme. Jadi sebenarnya dan ketika pemerintahnya berganti kan militernya senjatanya ada di situ gitu. Iya, Masih iya. tetap ada cadangan senjata. Jadi mereka pakai itu cadangan senjata terus dan peran Iran di sini yang diakui oleh beberapa kalangan adalah membantu secara teknologi. Ya, jadi bukannya Iran ngantar senjata ke situ, tapi secara teknologi mereka militer ya, enggak? Ya, bukan. Jadi yang dilakukan memberikan alih teknologi lah kepada orang Yaman supaya bisa membuat persenjataan sendiri. Makanya sampai punya drone gitu kan. Ya sampai bisa menyerang Uni Emirat Arab, menyerang Arab Saudi dengan drone-nya itu. Nah, kemudian Lebanon ya kasusnya beda lagi gitu ya dan lain-lain. Dan sebenarnya yang dilakukan Iran itu sama juga dilakukan oleh negara-negara lain karena setiap negara itu kan punya kepentingan ya. Dan Iran itu ada di kawasan itu gitu. Kalau misalnya Indonesia kok nggak ngurusin Lebanon ya karena sudahlah lokasinya jauh, kepentingannya juga tidak ada misalnya kayak gitu kan. Nah, kalau buat Iran ya tapi memang kalau suatu saat Malaysia, Brunei mungkin Indonesia bisa ikut ya, karena akan mengancam Indonesia misalnya betul gitu sekali, ya. Iya. Baik Mbak Dina, mungkin untuk terakhir kita minta closing statement dari Mbak Dina ini. Apa ya? Ya, yang sering saya sampaikan juga bahwa kita itu perlu memahami dunia, ya, memahami apa yang terjadi di dunia, dan tujuannya adalah untuk merawat Indonesia gitu ya. Karena apa yang terjadi di Indonesia itu seringkali itu sangat bergantung atau sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di dunia. Kesalahan kita menyikapi apa yang terjadi di luar sana itu efeknya sangat berat ya. Contohnya belajar dari kasus Suriah ya. Kesalahan informasi mengenai Suriah kan kita lihat sejak 2012 sampai sekarang tensi sektarian cukup tinggi. Nah, itu kan karena salah info ya, salah menerima, salah menganalisis apa yang terjadi di Timur Tengah. Iya, baik, Mbak Dina, saya kira udah cukup jelas ya. Terima kasih atas penjelasannya dalam dialog kita ini ya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak atas kehadirannya, Mbak Dina. Selamat, semoga selalu sehat dan sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.